Karena kasih Tuhan yang besar, maka dia mengorbankan anaknya. Menunjukkan ternyata nilai hidup saudara jauh lebih tinggi daripada nilai anaknya. Menunjukkan bahwa Bapa dan Yesus rela berkorban berapapun harganya supaya saudara diselamatkan. Sebuah judul khotbah. Saya judul khotbah saya dengan tema Save the Lost at any cost. Selamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Selamatkan keluarga kita berapapun harganya. Selamatkan karyawan kita berapapun harganya. Selamatkan pemimpin kita berapapun harganya. Selamatkan teman-teman kita berapapun harganya. Karena kasih Tuhan yang besar, maka dia mengorbankan anaknya. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menunjukkan ternyata nilai hidup saudara jauh lebih tinggi daripada nilai anaknya. Menunjukkan bahwa nilai hidup saudara jauh lebih mulia, jauh lebih besar, jauh lebih berharga daripada nilai dirinya Yesus sendiri. Sampai Bapa rela korbankan anaknya agar saudara jangan binasa. Sampai Yesus rela korbankan dirinya agar saudara jangan binasa. Menunjukkan bahwa Bapa dan Yesus rela berkorban berapapun harganya supaya saudara diselamatkan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20 ini merupakan pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Lalu Yesus berkata kepada mereka, yaitu murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Firman Tuhan yang baru saya bacakan pada kita semua adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Biasanya pesan terakhir adalah pesan yang penting dan berkualitas. Semua pesan yang disampaikan terakhir kali pasti penting dan berkualitas. Setelah Yesus memberikan pesan penting dan berkualitas, kemudian Yesus terangkat ke surga. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Bapa telah berikan Yesus kepada kita, namun Bapa di surga ambil kembali. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Bapa telah berikan Yesus kepada dunia, namun Bapa di surga ambil kembali. Bukankah Bapa kita adalah Bapa yang baik? Kalau memberi tidak pernah menarik ya, kalau memberi tidak pernah mengambil ya. Namun kenapa kasus Yesus? Bapa telah berikan Yesus kepada kita, namun Bapa di surga ambil kembali. Jawaban sederhana, pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus berkata, "It is finished." Misiku, tugasku telah selesai. Berarti tujuan daripada Tuhan Yesus terangkat ke surga, yaitu peralihan tongkat estafet dari Tuhan Yesus kepada kita untuk meneruskan kabar baik di bumi. Tujuan daripada Tuhan Yesus terangkat ke surga yaitu peralihan tongkat estafet dari Tuhan Yesus kepada kita untuk meneruskan Injil di bumi. Berarti saudara sadar atau tidak sadar, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara dalam struktur organisasi gereja, saudara tidak dalam struktur organisasi gereja, bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa kita semua hamba Tuhan? Karena setiap kali orang berjumpa sama Yesus, pasti punya hati untuk melayani. Anda bisa periksa Alkitab kita dalam Perjanjian Baru. Siapa saja yang berjumpa sama Yesus, pasti punya hati untuk melayani. Saya teringat dengan anak-anak Zebedeus. Mereka lahir dari keluarga nelayan, profesi mereka nelayan, orang tua mereka nelayan, pekerjaan mereka nelayan. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus kali pertama di pinggir Danau Tiberias, Yesus berkata, "Follow me, I will make you a fish of men." Ikutlah aku akan jadikan kau penjala manusia. Seketika itu juga mereka tinggalkan jalan mereka dan melayani Yesus. Siapa saja yang berjumpa dengan Yesus pasti punya hati untuk melayani, memberitakan Injil. Saya juga teringat dengan perempuan Samaria, bahwa perempuan Samaria ini dalam Yohanes 4, bahwa wanita ini punya 5 pria selingkuhan. Jadi kalau ada wanita yang jago selingkuh pada zaman Yesus, yaitu wanita ini.
Rasanya mustahil untuk wanita ini bisa hidup benar. Namun apa yang terjadi ketika wanita ini berjumpa dengan Yesus kali pertama di pinggir sumur Samaria. Saat itu juga dia tinggalkan kehidupan lamanya. Dia putuskan 5 perselingkuhannya. Dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dan kemudian dia kembali ke kampung halamannya. Dia bawa satu kota kepada Yesus. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani, memberitakan Injil. Saya juga teringat dengan Saulus. Dalam tema hidup Saulus selalu punya tema visi menghapuskan orang Kristen dari kolong langit. Ini jagonya jihad. Dan saking bencinya sama hamba Tuhan bahkan dibantai sampai mati, dirajam sampai batu. Salah satu dalang pembunuh murid Yesus bernama Stefanus adalah Saulus. Dalam perjalanan Saulus menuju kota Damaskus di Syria untuk membantai orang-orang Kristen di daerah Damaskus, Syria. Tiba-tiba Saulus berjumpa dengan terang yang besar. Dan terang itu Yesus sendiri berkata, Saulus, mengapa seringkali kau menganiaya aku? Saat itu juga perjumpaan Saulus dengan Tuhan kali pertama membuat Saulus meninggalkan niat yang membantai orang Kristen. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dan kemudian dia melanjutkan perjalanan kembali ke kota Damaskus. Tapi kali ini bukan membantai orang Kristen, melainkan memberitakan Injil. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani, memberitakan Injil. Harusnya setiap kali kita pulang dari gereja, harusnya setiap kali kita habis meraya, habis mengikuti ibadah perayaan Natal, harusnya setiap kali kita habis berdoa secara pribadi, harusnya setiap kali kita baca Alkitab, harusnya setiap kali kita habis menyembah Tuhan, kita keluar dari ruangan kita punya hati lebih besar untuk mengampuni, mengasihi, memberkati, melayani, dan memberitakan Injil. Sebab kalau kita tidak punya lagi hati untuk mengasihi, mengampuni, dan memberitakan Injil, berarti ada sesuatu yang salah dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang cacat dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena harusnya setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, kita punya hati yang lebih besar untuk mengasihi, mengampuni, memberkati, dan melayani jiwa-jiwa. Karena tidak banyak orang tahu Tuhan Yesus. Berarti perlu ada orang yang memberitahu. Saya teringat ada seorang penginjil terkenal bernama Reinhard Bonnke. Dia berkata dalam satu hari ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Rupanya setiap hari ini ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Berarti tadi malam kita memejamkan mata untuk tidur. Dan tadi pagi kita buka mata untuk melakukan aktivitas hari ini. Tanpa kita sadari ada 35.000 orang sebesar stadion bola sedang ngantri menuju api neraka, kebinasaan. Dan sedikit sekali orang Kristen, hamba Tuhan, orang percaya yang mau mencegah mereka agar mereka jangan binasa. Sedikit sekali hamba Tuhan, sedikit sekali orang yang aktif pergi ke gereja yang memberitahu kabar baik kepada mereka agar mereka jangan binasa. Seandainya kita semua ada di sepatu mereka yang sedang ngantri menuju kebinasaan, seandainya kita ada di posisi mereka yang sedang ngantri menuju api neraka, tentu kita mengharapkan ada orang yang memberitakan kabar baik kepada kita. Ketahuilah bahwa keluarga, teman, pegawai, pemimpin, tetanggamu, keluargamu sedang menantikan kabar baik yang keluar dari hidupmu dan berkat Tuhan. Tidak banyak orang tahu Tuhan Yesus. Tugas kita lah yang tahu Tuhan Yesus memberitakan tentang keselamatan untuk mereka. Saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, nubuat tentang kelahiran Yesus sudah digenapi. Nubuat tentang penderitaan Yesus juga sudah digenapi. Nubuat tentang kematian Yesus sudah digenapi. Nubuat tentang kebangkitan Yesus sudah digenapi. Nubuat tentang kenaikan Yesus sudah digenapi. Tinggal satu nubuatan yang belum digenapi, yaitu nubuat tentang kedatangan Yesus kali kedua. Ada 164 nubuat tentang kedatangan Yesus kali kedua. Lebih banyak nubuatan daripada kelahiran Yesus. Saya beritahu, kalau yang 5 sudah digenapi, maka yang 1 akan segera digenapi. Kalau Anda tahu bahwa waktunya singkat, Yesus akan segera datang kali kedua untuk menyambut perayaan Natal kali kedua. Di awal-awal menjemput kita semua, kita nggak punya banyak waktu. Kita harus punya kewajiban untuk membawa keluarga kita, teman kita, bahkan orang di sekitar kita untuk mengenali Yesus. Yang mau dipakai Tuhan, katakan amin.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.